Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya Dwi Nova Ramadhani dengan NIM H01219003 untuk menyampaikan sedikit materi tentang mamalia. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, kita harus tahu nih, apa sih mamalia itu? Jadi, mamalia berasal dari kata mamilae yang berarti hewan menyusui, yaitu suatu kelas vertebrata atau hewan bertulang belakang dengan ciri seperti adanya rambut di badan dan adanya kelenjar susu pada betina. Seperti itu. Untuk pesan dari saya, pahami dengan baik ya. Kemudian ciri-ciri umum mamalia. Nah, secara umum, mamalia memiliki ciri-ciri berikut. Jadi, pertama tubuhnya biasanya ditutupi rambut yang lepas secara periodik atau kulitnya banyak mengandung kelenjar keringat dan kelenjar susu. Yang kedua, biasanya berjalan tegak untuk yang memiliki kaki dan memiliki 4 anggota kaki kecuali anjing laut dan singa laut yang tidak memiliki kaki belakang. Masing-masing kaki memiliki kurang lebih 5 jari yang bermacam-macam bentuknya disesuaikan dengan fungsinya. Selain itu, juga memiliki kuku dan cakar untuk menangkap makanan atau memanjat. Tungkai tubuh ada di bawah badannya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu heterodontia atau beraneka-ragaman jenis gigi dengan bermacam fungsi. Jadi memiliki jenis gigi yang banyak. Biasanya ada gigi seri, gigi taring, sama gigi geraham. Dan itu memiliki fungsi masing-masing. Kemudian ciri yang keempat yaitu pernafasannya dengan paru-paru. Lalu hasil ekskresinya berupa cairan urin. Kemudian ciri yang kelima yaitu homoitermia, yang artinya hewan berdarah panas. Jadi suhu tidak dipengaruhi suhu lingkungannya. Ciri yang keenam, hewan jantan memiliki alat kopulasi berupa penis, kemudian fertilisasi terjadi di dalam tubuh hewan betina. Oke. Sekedar informasi, tahukah kamu kalau mamalia umumnya dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu mamalia besar dan kecil. Jadi mamalia yang kecil itu bisa diartikan berat badan dewasanya itu hanya antara 2 gram hingga 5 kilogram saja. Dan ukuran tubuhnya juga kurang lebih 5 cm. Sedangkan mamalia yang besar itu mamalia yang beratnya di atas 5 kg sampai 15 ton dan panjangnya bisa mencapai 8 meter. Lalu, sebagian besar mamalia itu melahirkan keturunannya, tapi juga ada beberapa mamalia yang tergolong dalam monotremata yang bertelur. Jadi monotremata tidak memiliki putih susu, namun tetap memiliki kelenjar susu, jadi masih masuk ke dalam kelas mamalia. Selain itu, otak pada mamalia dapat mengatur sistem peredaran darah, termasuk jantung yang memiliki 4 ruang. Mamalia memiliki lebih dari 5.000 spesies yang tersebar di seluruh benua dunia. Indonesia memiliki sekitar 165 spesies endemik atau hewan asli mamalia. Oke, ini adalah ordo-ordo dalam kelas mamalia. Yaitu pertama Cynocephalidae atau Dermaptora, yang kemudian Chiroptera, yang ketiga Primata, yang keempat Rodentia, yang kelima Carnivora, yang keenam Lagomorpha, kemudian yang 7 Cetacea, kemudian 8 Proboscidae, yang ke-9 Perissodactyla, yang ke-10 Artiodactyla, yang ke-11 Marsupilia, yang ke-12 Insectivora. Lalu nanti juga ada ordo Monotremata, ordo Sirenia,
dan ada ordo satu lagi. Nah, yang pertama, ordo Cynocephalidae atau Dermaptora. Nah, hewan mamalia ini itu memiliki parasut berbulu atau patagium di selampat kakinya. Parasut tersebut didapatkan dari kulit atau membran sel yang terhubung antara keempat kaki hewan tersebut. Hewan dalam ordo ini umumnya merupakan contoh hewan herbivora yang memakan buah atau dedaunan. Contoh hewan mamalia ini misalnya tupai terbang dan Gacopithecus sp. Ya, ciri-ciri ordo ini dapat terbang menggunakan 4 kakinya karena bisa membentuk seperti parasut berbulu. Makanan mamalia ini yaitu daun-daunan dan buah. Nah, untuk klasifikasi Gacopithecus sp seperti berikut. Dan contoh spesies Gacopithecus itu seperti yang sudah sama-sama kita lihat, yaitu seperti itu penampakan spesies Gacopithecus. Oke, ordo yang kedua yaitu Chiroptera. Chiroptera ini yaitu ordo mamalia yang dapat terbang. Pada bagian kaki dan depan dan belakang terdapat membran interdigital. Walaupun ukuran kaki yang di belakang lebih kecil, biasanya mereka tergolong hewan nokturnal yang hanya aktif di malam hari. Makanan hewan-hewan ini yaitu buah-buahan. Ordo Chiroptera ini mempunyai fisik hampir mirip dengan mamalia ordo Dermaptora, yaitu terdapat selaput pada membran yang terhubung dengan kaki depan dan kaki belakang. Yang membedakan dari ordo Chiroptera ini, yakni terletak pada ukuran kaki depan yang lebih besar dibandingkan kaki belakang. Selain memiliki kelenturan pada tulang rangkanya, sayap ini disertai membran kulit tipis serta rambut-rambut yang berfungsi sebagai sensor. Contoh hewan ini seperti kelelawar. Nah, ini contoh klasifikasi Murina cyclotis, yaitu kelelawar. Seperti itu penampakan kelelawar. Kemudian ordo yang ketiga yaitu ordo Primata. Ordo Primata ini termasuk mamalia jenis omnivora, yaitu pemakan segalanya ya. Selain itu, primata yaitu memiliki ciri-ciri bentuk jari yang lebih besar dan panjang. Jari tersebut bertujuan memudahkan dalam memanjat untuk mendapatkan makanannya. Ciri-ciri primata lainnya yaitu biasanya setiap melahirkan hanya satu anak. Tangannya dengan 5 jari dan kaki jari. Kemudian mempunyai kelenjar susu pada betina. Contoh ordo primata ini yaitu simpanse, gorila, orangutan, dan monyet. Nah, contoh klasifikasi ordo primata ini spesiesnya Macaca fascicularis atau monyet ya. Tapi mohon maaf, di samping gambarnya bukan monyet, yaitu gorila. Oke, contoh yang keempat yaitu ordo yang keempat yaitu ordo Rodentia. Ordo Rodentia yaitu hewan mamalia yang tidak mempunyai taring, sehingga biasanya mereka hidup sebagai pengerat. Hewan dalam ordo ini dicirikan dengan gigi seri yang tebal dan besar. Dapat hidup pada segala habitat. Beberapa contoh diantaranya adalah ratus sp yaitu tikus. Klasifikasi ratus sordidus seperti yang kita lihat bersama-sama. Kemudian ordo yang kelima yaitu karnivora. Ordo ini menjadikan daging sebagai makanannya. Ciri hewan yang termasuk ordo ini itu memiliki gigi taring yang tajam dan cakar yang runcing sebagai alat untuk berburu dan mengoyak daging mangsanya. Contoh ordo ini yaitu harimau, serigala, singa laut, anjing, tikus rumah, dan singa, dan lain-lain. Nah, berikut contoh klasifikasi Canis lupus atau serigala abu-abu.
Kemudian ordo yang keenam yaitu Lagomorpha. Lagomorpha ini merupakan mamalia herbivora pemakan tumbuh-tumbuhan, daun-daunan, dan buah-buahan. Ciri-cirinya yaitu memiliki gigi molare yang dapat terus tumbuh, mempunyai gigi seri 4 atau lebih, kemudian mempunyai ekor yang pendek, kuat, dan juga digerakkan. Contoh hewan pada ordo Lagomorpha ini yaitu kelinci. Nah, klasifikasi Oryctolagus cuniculus atau kelinci Eropa sebagai berikut. Kemudian ordo yang ketujuh yaitu ordo Cetacea. Nah, yang termasuk dalam golongan ordo ini adalah mamalia yang hidup di laut. Hewan mamalia ini mempunyai bentuk tubuh yang hampir mirip dengan ikan, dan bagian depannya seperti dayung serta tidak mempunyai tulang belakang. Contoh hewan pada ordo ini adalah ikan paus dan lumba-lumba. Nah, berikut adalah klasifikasi Stenella longirostris atau lumba-lumba pemintal. Kemudian ordo yang ke-8 yaitu ordo Proboscidae. Ordo ini yaitu merupakan jenis mamalia berotot dengan tubuh panjang dan relatif yang besar. Ciri-ciri ordo ini yaitu membentuk tubuh yang besar, mempunyai proboscidae dengan 2 lubang hidung, serta dapat untuk memegang. Berat badannya mencapai sekitar 3,5 sampai 5 ton dengan umur bisa mencapai 50 tahun. Lehernya pendek, kepalanya besar, dan telinganya lebar. Contoh hewan dari ordo ini yaitu gajah. Nah, berikut adalah klasifikasi Elepes maximus atau gajah Asia. Nah, selanjutnya ordo yang ke-9 yaitu ordo Perissodactyla. Perissodactyla ini merupakan mamalia herbivora dengan ciri khas kepemilikan kuku dengan jumlah jari kaki ganjil. Ciri-ciri ordo Perissodactyla tidak memiliki tanduk atau telapak kaki yang berjumlah ganjil. Ciri-ciri ordo Perissodactyla ini tidak memiliki tanduk, telapak kakinya berjumlah ganjil. Contoh hewan ordo ini yaitu zebra, kuda, dan tapir. Nah, klasifikasi Ecuscabalus atau kuda sebagai berikut. Tapi mohon maaf ya, gambarnya ini zebra. Kemudian yang ke-10 yaitu ordo Artiodactyla. Ordo ini yaitu merupakan jenis mamalia yang mempunyai jumlah kuku genap pada setiap kakinya. Jenis ordo mamalia ini juga dikatakan herbivora. Contoh hewan pada mamalia ordo Artiodactyla ini seperti jerapah, kerbau, sapi, rusa, dan kijang. Klasifikasi Girafa camelopardalis yaitu sebagai berikut. Nah, ordo yang ke-11 yaitu ordo Marsupilia. Mamalia marsupilia ini adalah kelompok hewan mamalia yang betinanya mempunyai kantong perut atau marsupium. Dengan itu sehingga dikenal sebagai hewan berkantung. Fungsi kantung ini sebagai tempat menyimpan anak yang baru lahir, terutama lahir dalam keadaan prematur. Beberapa contoh hewan mamalia ini yaitu kanguru atau Dendrolagus sp, walabi, walaro, kuskus, dan koala. Nah, berikut klasifikasi Dendrolagus goodfellowi atau kanguru pohon Goodfellow. Ordo yang ke-12 yaitu ordo Insectivora. Ordo ini adalah golongan mamalia yang menjadikan serangga sebagai makanan utamanya. Hewan ini juga dapat memakan cacing atau biji-bijian. Nah, ciri-ciri ordo Insectivora yaitu memiliki mata yang tertutup, memiliki cakar yang besar,
dan telapak kaki bagian depan lebih lebar. Contoh hewan mamalia dalam ordo ini adalah Scalopus sp, Echinothorax albus, dan Scapanus sp. Klasifikasi Scalopus aquaticus yaitu sebagai berikut. Dan gambarnya seperti itu, Scalopus aquaticus. Nah, 13, ordo Monotremata. Itu merupakan mamalia bertelur dan kelenjar susunya tidak dilengkapi dengan puting susu. Contohnya Platypus, Tachyglossus sp atau Echidna, dan Ornithorhynchus sp atau cungur bebek. Mereka adalah bukti bahwa tidak semua mamalia melahirkan. Nah, klasifikasi klasifikasi Ornithorhynchus anaticus atau Platypus itu sebagai berikut. Yang ke-14, yaitu ordo Sirenia. Ordo ini merupakan jenis mamalia herbivora akuatik yang memiliki tungkai dengan sirip mohon maaf sekali lagi. Ordo Sirenia yaitu merupakan jenis mamalia herbivora akuatik yang memiliki tungkai dengan mirip sirip. Kelompok mamalia ini tidak memiliki kaki belakang. Ekornya besar dan pipih horizontal yang juga berperan seperti duyung untuk berenang. Sirenia merupakan mamalia bertubuh besar tidak berambut. Rambut kasarnya hanya terdapat di bibirnya. Contoh hewan mamalia Sirenia seperti duyung atau dugong. Nah, berikut klasifikasi dugong-dugon, yaitu hewan dugong. Oke. Ini ada sedikit quotes tentang animal, yaitu some people talk to animals, not many listen to. That's the problem. Yang artinya beberapa orang berbicara dengan binatang, tidak banyak yang mendengarkan, itulah masalahnya. Belum selesai, sabar ya. Oke, ini adalah pertanyaan untuk kita jawab bersama-sama. Oh ya, ini bisa di-pause untuk dikerjakan ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari banyak sekali kekurangan dalam video materi mamalia ini, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.